wabarakatuh. Nama saya Gita Apriliana Yusnia Putri, peserta Latsar Golongan 2, Angkatan 5, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Lesson Learning Agenda 3 yang terdiri dari Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan World Government. Oke, mari kita buka konten yang pertama, yaitu Manajemen ASN atau Aparatur Sipil Negara. Yang termasuk ke dalam ANS, yaitu ada PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PNS dan P3K memiliki kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik masing-masing. Yang pertama, untuk kedudukan, ASN menjalankan kebijakan yang ditetapkan pimpinan instansi dan pemerintah. Yang kedua, yaitu bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dan yang ketiga, berada di pusat, daerah, dan luar negeri, namun merupakan satu kesatuan. Ini adalah kedudukan PNS dan P3K. Selanjutnya ada peran, fungsi, dan tugas aparatur sipil negara. Untuk peran, ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk fungsi dari aparatur sipil negara yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas dari aparatur sipil negara yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN juga memiliki hak dan kewajiban. Untuk hak PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua adalah cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Untuk hak dari P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan. Yang kedua adalah cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Ini adalah kewajiban. Untuk kewajiban, PNS dan P3K memiliki kewajiban yang sama, yaitu yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik.
Bagi ASN, sistem merit yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Sistem merit ini memiliki prinsip. Yang pertama yaitu keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN itu ada yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua adalah penilaian kinerja, dan yang ketiga adalah pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN. Dalam mekanisme pengelolaan ASN ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama manajemen PNS dan P3K, pengelolaan JPT, dan yang terakhir adalah organisasi dan sistem informasi. Baiklah, kita lanjutkan pada konten yang kedua, yaitu pelayanan publik. Apakah itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama yaitu responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Ini tujuannya adalah agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan terlebih dahulu. Kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Yang kedua adalah membangun visi misi pelayanan. Pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga yaitu menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Hal ini sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat yaitu pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Hal ini sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Dan yang kelima adalah memberikan apresiasi kepada pegawai. Diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Etiket dan etika ASN. Apa sih etika itu dan apa sih etiket itu? Untuk etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya yaitu mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Untuk etiket berasal Perancis atau etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Tiba kita pada konten yang terakhir yaitu Whole of Government. Apa sih Whole of Government itu? Menurut United States Institute of Peace atau US, Whole of Government merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam
penyelesaian suatu masalah pelayanan. Jika menurut laporan APSC, Whole of Government adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Prinsip dari Whole of Government yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah kebersamaan, yang ketiga adalah kesatuan, yang keempat adalah tujuan bersama, dan yang kelima adalah mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor pemerintahan. Whole of government menjadi penting karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya Whole of Government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Penerapan Whole of Government dalam pelayanan yang terintegrasi. Yang pertama, pada penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian, biasanya status kelembagaannya setingkat lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu membentuk gugus tugas. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Yang keempat yaitu koalisi sosial, bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Pola pelayanan publik. Yang pertama yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Sesuai bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya, Whole of Government dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antara satu sektor dengan yang lainnya. Yang kedua, ada pola pelayanan satu atap. Dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu. Diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Bentuk kelembagaan Whole of Government yang lebih utuh. Yang keempat yaitu pola pelayanan terpusat. Dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi lainnya dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima yaitu pola pelayanan elektronik. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dari otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik. Demikianlah lesson learning agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, sejatinya manusia adalah tempat kesalahan. Jika apa yang saya sampaikan mendapat pengaruh atau dapat mempengaruhi hal baik, maka semuanya karena Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.